Oke, selamat malam Pak. Saya Pimpinan Soswoi dengan NIM 12S22024. Di sini saya Remedia karena pada kuis praktikum sebelumnya itu saya mendapat nilai 20/100. Nah, di sini saya akan menjelaskan code saya pada saat kuis. Nah, yang dimana saya itu cuma siap driver satu. Iya, cuma siap driver satu. Nah, pada driver satu ini yang pertama-tama saya pada tugas kuis praktikum pertama kalinya yang pertama-tama saya lakukan itu menambahkan satu kelas yang dimana isinya untuk model selector. Nah, di sini dapat kita lihat itu ada ID, name, initial, email, studi program. Jadi di sini adalah konstruknya, dimana kalau kita ngeprint lecturer yang urutannya itu ada ID, nama, inisial, email, dan studi program. Terus di sini dimasukkan nilainya. Jadi kalau misalnya masukkan nilai ID itu ke ID, nama ke nama, seperti itu seterusnya. Di sini juga saya membuat setter and getter. Di sini getter karena ini nanti berguna pada driver atau bisa juga kepada course untuk mengambil si inisial sama emailnya itu yang ada di tugas kedua yang bernilai 60 di driver 2 itu nanti. Cuma saya di sini belum siap karena kemarin saya tidak puas rasanya 20/100, jadi saya berusaha 40/100 tapi nggak bisa-bisa. Itulah baru di sini override-nya penulisannya itu toString, itu nanti ID-nya dipisahkan dengan garis tegak lurus, baru tambah nama, tambah inisial, dan seterusnya. Nah, seperti itulah sisanya. Baru saya jelaskan pada kuis saya yang di driver satu ini. Jadi langkah yang saya buat itu salah sebenarnya di sini. Sebenarnya rupanya setelah saya pelajari dari ini soalnya pada tugas ini Anda diminta mengembangkan sebuah entitas ke dalam simulator yang mempresentasikan lecture, kan? Baru kembangkan academic driver 1 yang dilanjut dari T03 tax 4. Baru selain fitur-fitur yang sudah ditemukan pada tax 30 TO30 tax 04, kita diminta melengkapi driver dengan fitur mendaftarkan entitas dosen. Nah, ditandai dengan token lecture add yang diikuti dengan beberapa segmen data. Perlu diingat bahwa seorang didapatkan dengan NID ID-nya, ya, dengan ID-nya. Baru setiap dosen juga memiliki inisial juga email yang unik. Jadi nanti kayak gini lah penulisan inputnya, lecture add, barulah ID-nya, namanya, baru inisialnya, baru emailnya, baru dia dosen apa, dosen SI TDL, anjay kelas. Baru ya seperti itulah pada. Cuma setelah saya mencoba-coba terus, ternyata yang saya pelajari bahwa pada auto grading di driver 1 ini yang dicek itu hanya si lecture sama si studentnya. Nah, di student ini ternyata nggak boleh duplikat si student sama lecture-nya. Cuma di sini saya cuma berhasil mengurutkan si lecture-nya dan mengurutkan si lecture. Tapi si studentnya saya tidak ada mengurutkannya ataupun apa ya? Membuat integritas datanya, jadi dia masih bisa duplikat pada kuis ini. Jadi tadi saya mengerjakan remedi dan puji Tuhan dapat 80/100. Jadi maka saya akan mulai menjelaskan dari driver 1. Nah, itu kan di sini dapat kita lihat perbedaannya bahwa di sini cuma ada lecture dan student. Course sama enrollment-nya kemana, Bang? Itu ada di driver 2. Nah, nanti saya akan menjelaskannya di driver 2. Mari kita simak driver 1 hasil kerja saya ini. Pertama itu kita buat kelas driver 1, baru public static void main, ini fungsi utamanya. Jadi yang pertama itu
kita membuat si array student sama si lecture, baru di sini kita menggunakan set dan hash set. Ini gunanya untuk mengurutkan, atau bisa juga agar tidak terjadi duplikasi data. Seperti itu. Jadi kalau dua kali diinputkan, yang keluar cuma sekali aja, nggak dua-duanya, karena yang diinput kan sama, seperti itu. Jadi kita scanner lah kan, barulah kita deklarasikan string input. Baru di sini sama seperti tugas sebelumnya, penjelasannya juga sama. Di sini ada kondisi di mana kalau dia bukan ini garis 33 sampai 3 ini, maka dia akan terus meminta inputan. Nah, setiap setiap eh, setiap masukan itu dibedakan dengan pagar. Misalnya mau input ID, setelah kalau udah siap ID-nya di input, bedakannya dengan pagar seperti itu. Baru string action token 0. Nah, baru di sini switch action, masuklah kita ke case si lecture add. Jadi di mana si lecture add ini kan ada 5 tuh tokensnya. Yang pertama itu nanti di sini token 1 itu berisi ID, baru token kedua nama, inisial, email, dan program studi kalau tidak salah. Jadi di sini kita buat kondisi kalau misalnya di unit lecture itu menambahkan new lecture. Nah, diperiksa dulu dia ke si unit lecture, dia udah ada atau belum. Ternyata belum ada, maka ditambahlah dia ke new lecture, maka lecture add new lecture, terus di break, selesai seperti itu. Maka kalau dia belum ada, ditambahkanlah dia ke lecture dan unit lecture. Jadi dia diperiksa dulu dari unit baru masuk ke lecture. Nah, setelah itu ada case di mana student add. Di sini sama halnya seperti si lecture add, yang dimana itu nanti tokensnya ada 4. Kalau nggak salah ini paling name, nama, integer. Integer itu biasanya angkatan, ya angkatan sama program studi. Nah, sama seperti kondisi lecture, biar dia nggak duplikasi inputannya, maka kita buat juga array set unit student add ke new student. Jika benar, maka kondisinya student menambahkan ke dalam student baru, seperti itu. Nah, baru di sini ini saya salah karena di sini ternyata belum, nggak penting apa collection sort, artinya perbandingan. Jadi kayak dikumpulkan orang itu berdasarkan NIM, kayak NIM 1 dulu, NIM 2, ternyata enggak. Setelah saya coba-coba semuanya, barulah di sini masuk setelah si inputannya selesai. Nah, ini kan masih minta input. Setelah kita ketik ini SS, maka dia kan ini di luar siapa kan? Di luar si pemeriksaan. Maka kita buat loopingan. Jadi yang setiap lecture yang bertipe data lecturer yang di dalam array lectures, maka di printlah semua lecture ini. Dan begitu juga dengan student. Nah, mari kita coba. Sini mana dia? Nah, seperti ini. Kita coba mengcompile, make terus 01. Nah, di sini kan sebenarnya ada dua case-nya, si lecture sama si student. Tapi karena di sini contohnya cuma si lecture, maka kita coba aja si lecture ya. Duar, nggak bisa. Oh, ternyata kita salah. Harusnya di CMD command prompt, bukan di make anjay, make compile, make tes 01. Oke, kita buatlah si lecture. Duar, lecture lagi memastikan apakah terjadi duplikasi data atau tidak. Oke, sudah cukup 2 kali menurut saya, baru kita
garis. Nah, terbukti di sini bahwa jika kita menginput nilai yang sama, maka dia kan udah ada tuh. Jadi nggak ditambahkan lagi dia ke dalam si array. Jadi cuma dua inilah yang yang ada di lecture. Oke, sekian dari driver 1, kita lanjut ke driver 2. Nah, di driver 2 ada apa, Bang? Mari kita baca dulu. Ini ya guys, pentingnya membaca dahulu sebelum melakukan pengerjaan. Jadi, kalau misalnya kalian mengerjakan tanpa membaca soal, nah, kalian wajib dicurigai. Dari mana? Maksudnya, dari mana kalian dapat gambaran untuk menyelesaikan case ini? Seperti itu, Bu. Jadi nilainya 60, cuma saya dapat 40 di sini. Berarti tes terakhir itu saya nggak lulus. Nah, di sini kami diminta memodifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah. Nah, mata kuliah apa? Kurs dengan menambahkan informasi dosen pengampu sebuah mata kuliah diampu paling sedikit satu orang dosen tanpa batas maksimum. Jadi di sini diminta si kurs ini bisa kita tambahkan dengan dosen, tapi dosennya ini kita input sebagai inisial saja, dan itu bisa tanpa batas. Jadi kalau kita pun memasukkan semua dosen, mau rektor, mau apapun itu ke dalam si course ini, semua bisa diterimanya karena dia nggak punya batas. Jadi di sini namanya lecture initialis format. Baru di sini contohnya. Jadi di course ini kan cara menambahkan course add tuh. Ada nama SKS passing grade lecture, baru lecture initialis. Nah, di sini berarti case-nya yang harus kita tambahkan itu si lecture dulu, baru si course add, baru nambahkan si apa kan inisialnya. Gak mungkin lah kita buat course add dulu baru nambahkan inisial baru nambahkan selector, error namanya. Nah, masuk kita ke driver 2. Di driver 2 tuh kita kita apakan lah semua, kita import semua kelas-kelas modelnya ini, baru kita import juga si Java ini. Ada release, hashmap, asset, scan, set, semua ada. Apa yang gak ada, Bang? Isi hati gue, Bang. Masuklah driver 2, masuk ke fungsi utama. Di sini ada records, enrollment, student, unique student lecture, lecture map, add course. Nah, di sini ada yang baru nih. Apaan, Bang? Di sini ada hash map yang bantu string lecture, lecture map. Di sini baru ada scan, baru input. Di sini ada kondisi itu untuk si mencek si course udah ada nggak si student sama si course-nya, untuk mengecek si enrollment udah ada nggak student sama course-nya, seperti itu. Baru masuk lagi dia ke pemeriksaan. Kalau dia belum minta garis-garis, belum kita input garis-garis, maka dia minta terus dia inputannya apalagi kayak gitu. Jadi untuk bilang stop, kau pakai ini perintah 3 garis-garis ini. Nah, seperti yang sebelumnya ada case lecture add, student add. Nah, ini tadi kan harusnya ada di T03 driver 1, cuma ternyata course ini hanya digunakan pada driver 2. Jadi di sini masuklah dia string code token 1, barulah dia masuk ke kondisi. Di sini terjadi pemeriksaan apakah si course sudah ada sebelumnya, sama dia kayak misalnya kita menambahkan course udah ada atau belum, seperti itu. Kalau udah berarti dia nggak masuk lagi ke dalam array course-nya. Nah, di sini edit course, contents code, edit course, add code, baru di sini masuklah dia kodenya itu add courses, add code, masuklah dia ke token 1. Baru token kedua itu ada nama, token ketiga ada credit, yang dimana integer diubah ke jadi string, atau string diubah jadi integer, seperti itu. String diubah jadi integer kayaknya. Masuk ke token 3, oke masuk. Enggak, ini kan array, berarti dia tipe datanya sama, berarti ini bentuk integer yang diubah menjadi ke string. Nah, string grade token masuk ke token 4, baru ini string. Ini kan tadi syaratnya tanpa batas kan, siapa ini si inisial
inisial si dosen ini, lecture inisial sama dengan token 5 itu dibedakan dengan koma. Nah, sebelum masuk ke sini kita masuk dulu ke model course. Nah, di model course ada yang baru nih. Apaan, Bang? Di sini ada penggabungan. Jadi di sini ada string builder, lecture info sama dengan new string builder. Jadi di sini kita ngambil dari nilai si lecture yang udah ada. Jadi kayak kan di sini ada tuh for lecture diambil dari arraynya yang masuk ke dalam lectures. Ini kayak apa? Kondisi memeriksa siapa-siapa aja lecture yang ada di situ. Maka lecture info digabungkan dengan cara di situ ada inisialnya, baru digabung lagi dengan ini spasi baru tanda kurung dalam bentuk ini bentuk string ini, makanya ada tanda petiknya, baru digabungkanlah dia si emailnya, lecture email, baru dipisahkan dengan si tutup kurung sama semikolon. Nah, inilah gunanya si apa tadi, get initial sama get email, di mana tadi si lecture-nya. Nah, ini. Jadi kalau diambil dari kelas lain si getter inisial ini, maka yang dikasih ke yang memanggil itu si inisial si lecture ini. Nah, seperti itu juga dengan emailnya. Masih di apa tadi? Di course. Nah, barulah kita masuk ke string lecture list, lecture info to string. Berarti ini penulisan dari lecture list itu yang sudah kita ambil dan kita periksa. Nah, di sini lecture list substring bikin index jadi dia dibaca dari 0 sampai sepanjang lecture list dikurang 1. Nah, seperti itu. Jadi dia dibaca itu dari 0 baru sepanjang si lecture listnya ini. Listnya itu apa aja tadi. Itulah dibaca programnya lah itu nanti. Maka dia nanti penulisannya si course ini nanti yang di return itu kode course-nya, nama course, credit, grade, sama si lecture list inilah tadi. Lecture list tadi inisialnya. Seperti itulah. Baru masuklah ke driver 2 lagi, kita masuklah dari modul itu ke sini. Jadi si driver ini yang membacakan kayak mana jalannya. Jadi dari array si lecture, course lecture itu sama dengan release. Baru di sini dibuat kondisi untuk si lecture inisial yang ada di dalam array lecture inisial yang dimana isinya lecture inisial pakai S yang banyak itu nilai-nilainya. Maka lecture sama dengan lecture map get lecture inisial. Nah, jadi gunanya lecture map ini terus get lecture inisial itu memanggil si lecture inisial inilah, seperti itu. Dan kalau misalnya if lecture tidak sama dengan null, maka masuklah si course lecture ini ke dalam lecture. Jadi si lecture ini masuk dia ke dalam si nilai-nilai course itu, maka jadi token kelima lah dia. Nah, baru di sini course, new course. Jadi di sini penulisan new course sama dengan itu si code name credit grade. Baru di sini new course set lecture course add new course. Setelah itu jadi ditulis dulu dia berdasarkan parameternya, barulah dimasukkan dia course lecture-nya, ya dosen pengampu di mata kuliah tersebut itu siapa gitu. Masuklah, barulah dia pindah ke wadah baru new course seperti itu. Barulah itulah nanti yang di outputkan. Nah, di sini masih error enrollment add. Kenapa error? Saya juga tidak tahu, makanya tidak terselesaikan. Nah, seperti itulah masuk lagi kondisi memeriksa apakah course-nya ada, apakah studentnya ada. Jika
course dan studentnya valid ada, maka dia masuk ke dalam enrollment, masuk dia ke dalam area enrollment. Nah, kondisi lainnya jika tidak ada, maka dibilang lah ini invalid student, nggak ada si studentnya, dan juga nggak ada course-nya, maka break. Barulah di sini terjadi loopingan untuk memprint nilai-nilai tadi. Kalau misalnya udah kita ketik si garis 3 ini, karena ini kita tulisnya di luar apa kan, di luar garis, jadi output hanya keluar ketika kita sudah berhenti menginput. Seperti itu syarat pada kuis praktikum kali ini. Nah, di sini private static void student valid, di sinilah dia ya, di sinilah dia kondisi kalau dia valid kan di jalan dari student ID, release student seperti itu, dari course jika true maka di return false. Jadi di sini kayak misalnya valid lah dia kan, maka seperti itulah. Saya juga masih belum mengerti, saya hanya meniru code sebelumnya. Namun mari kita coba jelaskan. Jadi di private static boolean itu kan hanya ada dua tuh, true dan false. Jadi kayak kalau misalnya studentnya valid dengan parameter di student valid ini ada student ID sama array student tadi. Untuk student yang ada di dalam student, nah, dan setiap student yang udah ngambil ID dan sama dengan student ID, maka return true, berarti dia betul. Nah, namun mengapa di sini ada return false? Mari berpikir. Hmm, hmm, hmm. Berarti sama dengan dia nggak valid, ya kah? Nah, itulah. Mari kita coba merunning aja daripada memikirkan itu. Mari kita make compile. Nah, tes 02. Nah, apa terus tugasnya? Jadi kayak kita kan nambah si lecture dulu baru bisa masukkan si lecture-lecturenya ke dalam si course. Oke. Nah, perlu yang kita ketahui, kalau kita berhasil buat kayak gitu kan, itu dapat nilai 20. Namun kalau kita juga berhasil membuatnya dia bersifat berintegriti dan tidak ada duplikat, maka kita dapat 40. Kita coba 2 kali input, barulah kita garis. Nah, dia hanya sekali saja kan, dan inilah tadi yang diambil dari si lecture tadi. Ada PAT itu siapa bang? Ternyata Bu Mona atau Gatoro, terus ada Bu Ius, Bu Justisia sama Bu Rosni. Nah, seperti itu. Untuk menilai melihat keberhasilan saya, mari kita langsung aja lihat di view on GitHub. Sorry, saya keselak guys. Nah, di sini ada di sini perintah output super maxwin, tapi ada merah-merahnya, berarti belum super duper maxwin. Dupernya belum ada. Kalau duper itu ada berarti kita udah 100. Cuma mari kita lihat nilai kita di sini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di sini ada nilai 80/100. Oke, sekian dari penjelasan saya, Pimpinan Suara Sloi dengan NIM 12S22024. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kalaupun ada kelebihan kata, jangan terlalu didengarkan karena kebanyakan cakap. Tentunya pasti ada kesalahan-kesalahan atau cakap-cakap yang tidak perlu didengar. Nah, saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Maka untuk sekali ini saya ucapkan terima kasih. Semoga saya mendapatkan nilai yang layak untuk saya dapatkan. God bless.